Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pelajaran tematik kali ini kita akan mempelajari tentang PKN ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah anak, pada pelajaran PKN di tema 5 subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut dengan aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya, karena itu termasuk hal yang tidak boleh dilakukan. Aturan bermain itu harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang akan dirugikan. Nah, kita lanjutkan pada halaman 53. Anak-anak, coba kalian lihat gambarnya. Berilah tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Pada gambar pertama, si Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Apakah itu termasuk dengan aturan bermain bersama teman? Iya, tidak ya anak-anak, karena dia hanya mengerjakan PR-nya sendirian. Nah, yang kedua, gambar kedua itu adalah si Edo bertamu ke rumah teman. Dia bertamu ke rumahnya Udin. Nah, kira-kira itu berkaitan tidak dengan aturan bermain bersama teman? Betul, itu masuk dalam aturan bermain bersama teman. Kemudian yang gambar ketiga, membuatkan ayah minuman. Iya, itu tidak termasuk ya, karena dia tidak bermain bersama teman. Kemudian yang keempat, meminjam buku teman. Apakah itu masuk dengan aturan bermain bersama teman? Iya, itu termasuk aturan bermain bersama teman. Bermain, membaca bersama. Kemudian yang terakhir adalah bermain bersama di rumah teman. Iya, itu juga termasuk ya anak-anak, termasuk dalam aturan bermain bersama teman. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PKN-nya di halaman 73 ya. Kalian bisa buka buku kalian. Ayo membaca. Hari libur saatnya bermain bersama teman-teman. Siti dan teman-teman sering bermain di halaman depan atau di lapangan. Bermain galasin atau petak umpat. Bermain galasin dilakukan secara berkelompok. Berlari cepat, menghindari penjagaan lawan. Bersembunyi saat bermain petak umpat dapat dilakukan sendiri atau bersama teman. Nah, di sini jujur dan sportif adalah aturan dalam bermain. Ingat anak-anak, kita tidak boleh berbohong. Atau pada saat kita kalah, maka kita harus menerimanya, tidak boleh marah ya, itu disebut dengan sportif. Patuhi aturan agar permainan tetap menyenangkan. Nah, bermain bersama teman pun menjadi pengalaman yang berkesan. Itu akan menjadi pengalaman yang berkesan jika kalian mematuhi aturannya. Apa aturannya? Jujur dan sportif. Nah, anak-anak, selain kita juga jujur dan sportif dalam aturan bermain bersama teman, kita juga harus bersikap adil ya. Kalian bisa membuka buku halaman 101. Nah, di situ bersikap adil terhadap teman. Siti dan Lani bermain balok susun. Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Nah, saat Siti dan Lani sedang bermain, Beni datang.
Beni ingin ikut bermain. Siti dan Lani membagi balok susun untuk bermain bertiga. Siti dan Lani telah bersikap adil terhadap Beni. Meskipun Beni datang belakangan, Beni tetap mendapat jumlah balok susun yang sama. Nah, menurut kalian, bagaimana sikap Siti dan Lani? Iya benar, itu adalah sikap yang sangat baik. Sikap adil terhadap teman. Apakah manfaatnya bersikap adil terhadap teman? Iya, jadinya kita bisa bermain bersama. Tidak ada yang merasa terkucilkan, tidak diajak bermain. Itu manfaatnya. Jadi kita punya teman yang banyak akhirnya. Nah, anak-anak, menurut kalian kalau misalnya nih si Lani dan Siti tidak membagikan balok kepada Beni, apa yang akan terjadi? Betul. Si Beni akan merasa sedih dan merasa terkucilkan. Makanya ibu bilang dari awal, kita tidak boleh melakukan itu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada yang merasa terkucilkan, tidak ada yang merasa tidak ditemenin gitu. Supaya temennya banyak. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum ibu tutup, jangan lupa bahwa aturan bermain bersama teman kita harus: 1. Mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan dan hal yang boleh dilakukan. Kemudian jujur, kemudian sportif, dan terakhir adalah adil. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran PKN kita kali ini. Tugas dari Ibu Rina ya, kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 74. Kalian bisa menelpon teman kalian sebanyak 3 orang ya, tulis namanya dan tanyakan kepada temanmu aturan bermain bersama temannya mereka di rumah seperti apa. Apakah tidak boleh berbohong, tidak boleh merebut mainan teman, atau tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mendorong, atau apapun itu. Nah, nanti kalian tanyakan ke temanmu, biar teman menjawab dan kamu catat di buku halaman 74. Catat, kemudian kamu foto dan kumpulkan ya. Bisa dikumpulkan melalui WA ibu atau dikumpulkan lewat classroom. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Cukup sekian. Ulangin. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.